Ajaran Hyper Grace, anugerah yang dipelintir menjadi ajaran sesat. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia kekristenan dihadapkan pada munculnya berbagai ajaran baru yang mengklaim membawa pemahaman Injil yang lebih dalam dan lebih membebaskan. Salah satu yang cukup populer adalah ajaran Hyper Grace. Sekilas, ajaran ini terdengar indah dan rohani karena menekankan kasih karunia anugerah Allah. Namun, ketika diteliti secara teologis dan diukur dengan seluruh kesaksian Alkitab, Hyper Grace justru memperlihatkan penyimpangan serius yang berbahaya bagi iman Kristen. Oleh karena itu, Hyper Grace bukan sekadar perbedaan penekanan, melainkan ajaran sesat yang merusak Injil sejati. Secara umum, ajaran Hyper Grace mengajarkan bahwa karena orang percaya hidup sepenuhnya di bawah anugerah, maka dosa baik dosa masa lalu, masa kini, maupun masa depan tidak lagi perlu diakui, disesali, apalagi dipertobatkan. Bahkan ada pengajaran yang secara eksplisit menyatakan bahwa hukum Allah, termasuk perintah moral, tidak lagi relevan bagi orang Kristen. Kekudusan dianggap sebagai pilihan tambahan, bukan panggilan mutlak. Dalam kerangka ini, anugerah bukan lagi kuasa Allah yang memerdekakan manusia dari dosa, melainkan tameng untuk membenarkan hidup yang terus-menerus berada dalam dosa. Pandangan seperti ini jelas bertentangan dengan Alkitab. Rasul Paulus dengan tegas menolak pemahaman anugerah yang keliru ini. Jika demikian, apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Romanas pasal 2. Paulus justru mengajarkan bahwa anugerah Allah mempersatukan orang percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga mereka mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Anugerah bukan izin untuk berdosa, melainkan kuasa untuk hidup dalam ketaatan. Ajaran Hyper Grace juga mengabaikan peranan pertobatan dalam kehidupan orang percaya. Padahal, Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa pertobatan bukan hanya pintu masuk iman Kristen, tetapi juga gaya hidup orang yang telah diselamatkan. Rasul Yohanes menulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. 1 Yohanes 1:8. Pernyataan ini ditujukan kepada orang percaya, bukan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Dengan menolak pengakuan dosa, Hyper Grace mendorong jemaat hidup dalam penyangkalan diri rohani dan kesombongan spiritual. Lebih jauh lagi, Hyper Grace memisahkan secara tajam antara iman dan perbuatan, seolah-olah ketaatan tidak memiliki tempat sama sekali dalam kehidupan Kristen. Pandangan ini bertentangan dengan pengajaran Rasul Yakobus yang berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26. Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, tetapi Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan bahwa keselamatan yang sejati pasti menghasilkan buah ketaatan. Ketika buah ini ditiadakan, iman itu sendiri patut dipertanyakan. Bahaya terbesar dari ajaran Hyper Grace adalah rusaknya pemahaman tentang kekudusan Allah. Allah dalam Alkitab bukan hanya penuh kasih, tetapi juga kudus dan adil. Anugerah tidak menghapus kekudusan Allah, justru menegaskannya melalui salib Kristus. Di kayu salib, dosa dihukum dengan serius, bukan diabaikan. Ketika Hyper Grace meremehkan dosa, pada saat yang sama ia meremehkan salib dan pengorbanan Kristus itu sendiri. Secara pastoral, dampak Hyper Grace sangat merusak jemaat. Banyak orang menjadi kebal terhadap teguran firman, menolak disiplin rohani, dan menganggap dosa sebagai sesuatu yang tidak lagi berbahaya. Gereja kehilangan suara profetisnya, karena takut dianggap legalistik ketika berbicara tentang pertobatan dan kekudusan. Akibatnya, Injil direduksi menjadi pesan penghiburan psikologis, bukan kabar keselamatan yang mengubah hidup. Alkitab dengan jelas mengajarkan keseimbangan Injil. Keselamatan adalah oleh anugerah semata, melalui iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. Anugerah yang sejati selalu mendidik orang percaya untuk meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana, benar, dan saleh. Titus 2:11-12. Jika suatu ajaran meniadakan kebenaran ini, maka ajaran tersebut bukan Injil, melainkan pemalsuan Injil. Dengan demikian, ajaran Hyper Grace tidak dapat diterima sebagai variasi pengajaran Kristen yang sah. Ia adalah ajaran sesat karena memutarbalikkan makna anugerah, menolak panggilan pertobatan, meremehkan dosa, dan menghancurkan kehidupan kekudusan. Gereja dipanggil untuk kembali kepada Injil yang utuh, Injil yang menyelamatkan oleh anugerah dan mengubahkan hidup oleh kuasa Roh Kudus demi kemuliaan Allah semata.